Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Ibu kita Kartini. Karena beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Kartini ya. Terutama anak-anak sekolah ini pasti tahulah. Kemarin baru saja kalian merayakan yang namanya Hari Kartini. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kita semua akan berpikir seperti ini. Apa sih jasa dari Ibu Kartini terhadap bangsa Indonesia? Apakah Ibu Kartini melakukan perjuangan kemerdekaan untuk melawan penjajah Belanda secara fisik ya? Maka jawabannya tidak, teman-teman. Karena yang namanya jasa itu tidak melulu ya, jasa bagi bangsa Indonesia itu tidak melulu angkat senjata, pertempuran, gak seperti itu. Ada perjuangan diplomasi, ada perjuangan fisik gitu kan. Yang fisik seperti apa? Pangeran Diponegoro, kemudian Jenderal Sudirman, kemudian Bung Tomo dan lain sebagainya. Itu mereka berjuang secara fisik untuk melawan kezaliman penjajah. Kalau yang dilakukan oleh Ibu Kartini, dia perjuangannya perjuangan halus, teman-teman. Yaitu masalah pemikiran ya. Perjuangan melalui pemikiran. Nah, ini adalah jasa beliau. Mengajak kepada bangsa Indonesia supaya mau bergeser dari budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah itu apa? Penindasan terhadap wanita. Jadi seperti yang kita ketahui ya, wanita pada zaman dahulu itu sangat wajar sekali, sangat normal ketika wanita itu dijadikan sebagai alat untuk istilahnya itu sebagai pesuruh saja, bukan sebagai orang yang penting. Misalkan zaman dulu perempuan nggak boleh dibatasi haknya ya kan, haknya dibatasi, tidak boleh sekolah dan hanya boleh untuk di rumah saja gitu loh, mengerjakan pekerjaan ala perempuan gitu loh, dan mentok situ aja. Jadi perempuan benar-benar dibatasi. Dalam bahasa kasarnya, perempuan tuh emang dianggap sebagai budak gitu loh, teman-teman. Dan ini adalah suatu hal yang ditentang oleh era Kartini. Karena ini merupakan hal yang sangat penting ya, teman-teman. Perlu sobat semua ketahui bahwa pada zaman dahulu, bahkan zaman sekarang pun mungkin masih ada ya di beberapa negara-negara yang tertinggal ya, peradabannya tertinggal, memang ada banyak perempuan yang dibatasi haknya, tidak boleh bersekolah misalkan, karena menurut mereka percuma saja perempuan itu sekolah, toh nanti juga mereka akan kembali ke pawon gitu kan, kembali ke dapur. Kemudian kalaupun mereka sekolah tinggi, kontribusinya nggak akan besar seperti laki-laki. Iya, memang kita harus akui faktanya memang seperti itu, teman-teman. Tapi dalam agama Islam, dalam agama kita, sebenarnya ada kesetaraan gender dalam masalah pendidikan ya. Perempuan tetap diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menempuh pendidikan, belajar ya, itu tetap dianjurkan. Meskipun pada akhirnya kontribusi perempuan memang nggak akan sebesar laki-laki. Faktanya bukan cuma Islam doang, teman-teman. Semua agama di seluruh dunia itu pasti punya pemikiran yang sama. Contohnya ya, agama Kristen, agama Yahudi, kemudian Buddha dan lain sebagainya, itu pasti tokoh-tokoh besarnya adalah pria. Nah, jadi seperti itu. Perempuan terus kontribusinya apa? Kalau belajar, ujung-ujungnya balik lagi ke dapur ngurus rumah tangga. Nah, jadi gini, teman-teman, SDM manusia itu patokannya memang adalah perempuan. Karena gini, kalau perempuan itu dia SDM-nya tinggi ya, pendidikannya tinggi, taraf pendidikannya tinggi, maka secara otomatis dia akan mampu mendidik anak-anaknya menjadi SDM yang tinggi. Kalau ada anak itu SDM-nya rendah, bisa besar kemungkinan orang ibunya juga SDM rendah gitu loh, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada zaman dulu ya, zaman penjajahan, perempuan itu sangat-sangat ditekan, teman-teman. Haknya dibatas-batasi, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Jadi perempuan itu benar-benar seperti, bahasa kasarnya memang benar-benar seperti budak, teman-teman. Dan maksimal ya umur, katakanlah umur 12, umur 10 tahun mereka sudah dinikahkan. Itu adalah hal yang sangat umum terjadi pada waktu itu. Jangankan waktu itu, teman-teman, zaman modern seperti sekarang pun ya, masih banyak lah di beberapa daerah di Indonesia yang memaksakan anak-anak mereka untuk menikah dini, seperti yang terjadi di Blitar ya. Tahun kemarin tuh kan ada berita di Blitar, anak-anak dipaksa untuk menikah karena putus sekolah gitu kan. Kemudian di Sampang, Madura, di Madura juga masih banyak ya seperti itu. Teman-teman semuanya, kita langsung kembali ke laptop membahas tentang RA Kartini. Jadi jasa-jasanya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pemikiran beliau untuk merangi penindasan terhadap wanita ya kan, mengajak supaya perempuan itu sebetulnya seharusnya diberikan hak yang sama seperti pria. Dalam artian ya bukan feminisme ya, bukan pemikiran feminisme seperti yang terjadi di negara-negara barat. Itu berbeda sama sekali.
Karena yang dimaksud dalam perjuangan Ibu Kartini adalah memerangi ketidakadilan terhadap perempuan, bukan sebagai kesetaraan gender gitu loh teman-teman. Ya meskipun demikian, Ibu Kartini memiliki kontroversi teman-teman, kontroversi yang banyak di antara para pengaruh teori konspirasi dan juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan PD-nya. Mereka yakin bahwa Ibu Kartini ini beragama Buddha ya teman-teman, beragama Buddha. Bahkan kalau saya dulu pernah baca di blogspot ya, zaman tahun 2011 dulu tuh masih ada itu. Katanya Ibu Kartini adalah orang yang sangat dekat dengan orang-orang Yahudi, katanya seperti itu. Dan ini menurut saya adalah sebuah tuduhan yang tidak memiliki dasar yang betul gitu loh teman-teman. Nah, saya akan jawab di sini ya. Memang ada sebuah bukti yang menunjukkan kalau Ibu Kartini seolah-olah seperti beragama Buddha, yaitu beliau mengatakan kalau saya adalah anak Buddha. Nah, jadi seperti itu. Padahal teman-teman, dasar beliau mengatakan kagum terhadap agama Buddha dan juga ajaran Kristen itu karena pada waktu itu beliau menentang keras yang namanya dogma. Ibu Kartini kagum gitu loh, kok agama ini kok mengajarkan kasih dan cinta gitu kan, sedangkan di tanah saya, katakanlah di tanah Jawa ya, pada waktu itu pribumi itu yang mayoritas beragama Kristen, beragama Islam ya, yang mayoritas beragama Islam, itu kenapa justru perempuan seperti ditekan gitu loh. Ketika beliau melihat orang-orang Belanda, katakan orang-orang Belanda ya, yang notabene adalah orang-orang beragama Kristen, mereka diberikan kebebasan gitu loh, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh bersekolah, tidak dibatasi haknya. Sedangkan di Jawa yang notabene pribumi beragama Islam kok malah dibatasi gitu, ditindas, seolah ditindas, dijadikan budak. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa R.A. Kartini ini beliau bukan seorang yang beragama Buddha maupun beragama Kristen. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa saya beragama Islam. Karena kenapa? Kalau kalian tahu, kakek dari R.A. Kartini dari jalur ibu adalah seorang kiai yang notabene pasti adalah agama Islam teman-teman. Dan juga kalian juga harus tahu di akhir hayatnya, sebelum R.A. Kartini itu menghembuskan nafas terakhir sebelum beliau wafat, beliau belajar dari seorang ulama di tanah Jawa bernama Raden Soleh Darat. Itu adalah guru ngajinya R.A. Kartini. Oke teman-teman semuanya, jadi ketika beliau ngaji ke Kiai Haji Raden Soleh Darat ya, R.A. Kartini langsung kagum gitu loh dengan kajian beliau. Kemudian R.A. Kartini mengusulkan kepada sang kiai ini, si kiai ini, untuk membuat sebuah buku tafsir ya, buku tafsir berbahasa Jawa, karena beliau berharap, bahasa kasarnya gini, beliau itu agak mengkritik tentang Al-Quran, yang ajaran Al-Quran yang seolah-olah itu hanya dibaca melalui teks saja, teks bahasa Arab, tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui artinya, sehingga seolah-olah orang Islam itu belajar agama itu hanya sebatas baca teks doang tanpa tahu artinya. Maka setelah itu Kiai Haji Soleh Darat membuat sebuah kitab yang namanya Fadlur Rahman ya, yang kemudian dijadikan hadiah kepada R.A. Kartini di hari pernikahannya. Nah, kalian pasti tahu yang namanya buku buatan R.A. Kartini, karya R.A. Kartini yang habis gelap terbitlah terang. Itu adalah sebuah judul yang terinspirasi dari potongan ayat Minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju yang terang. Nah, jadi seperti itu. Nah, di akhir hayatnya beliau mengaku bahwa sebelum beliau ngaji ke Kiai Soleh Darat, beliau merasa sangat jauh sekali dengan agama Islam. Makanya kalau kalian tahu seperti yang saya jelaskan tadi, beliau merasa kagum dengan ajaran Buddha, ajaran Kristen. Itu Islam, merasa jauh dari agama Islam, nggak paham dengan agama Islam, ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi gitu teman-teman, setelah beliau ngaji, dia tahu kalau Islam seperti ini. Ternyata Islam selama ini mengajarkan apa yang selama ini saya tentang gitu loh. Apa yang selama ini saya bingungkan tentang hak-hak perempuan, ternyata Islam sendiri mengajarkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yaitu berhak untuk memperoleh pendidikan. Nah gitu teman-teman. Dan ada satu fakta lagi yang harus kalian tahu, ini jasa besar R.A. Kartini ya. R.A. Kartini mendirikan sekolah-sekolah di daerah Jepara, banyak sekali sekolah-sekolah untuk perempuan. Dan kalian juga harus tahu, selain beliau itu mengajarkan pendidikan untuk anak-anak ya, anak-anak perempuan, di sekolah-sekolah beliau, perempuan juga diajarkan untuk memasak, diajarkan untuk mengelola rumah tangga gitu loh teman, pekerjaan rumah tangga. Jadi jangan dikira sekolah-sekolah yang didirikan oleh R.A. Kartini hanya menjunjung tinggi kesetaraan gender ala feminisme barat, itu nggak seperti itu. Kalau seandainya beliau itu menjunjung tinggi kesetaraan gender ala feminisme barat, sudah pasti beliau akan melarang
anak-anak perempuan untuk menjalankan tugas umumnya perempuan di kalangan masyarakat ya, yang sudah umum di seluruh dunia, yaitu kembali ke rumah tangga, mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak-anak. Jadi R.A. Kartini beliau menjunjung tinggi dua hal ya, menggalakkan pendidikan untuk kalangan perempuan yang waktu itu perempuan dilarang untuk menempuh pendidikan ya, tapi di sisi lain beliau tidak menghilangkan tugas seorang perempuan gitu loh teman-teman. Nah, ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi oleh pemikiran feminisme barat ya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga kontroversi dari beliau tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang kekaguman beliau terhadap ajaran agama lain seperti agama Buddha dan juga agama Kristen, itu semua tidak lain didasari oleh keawaman beliau tentang agama Islam. Jadi ini langsung konfirmasi langsung dari R.A. Kartini bahwa kekaguman beliau yang mengatakan seperti tadi yang kontroversi tadi ya, itu disebabkan oleh beliau yang merasa sangat jauh dari agama Islam, gak paham agama Islam. Setelah beliau ngaji ya, alhamdulillah gitu loh, jasa-jasanya besar teman-teman, termasuk tadi mengusulkan untuk dibuatkan sebuah kitab Al-Quran yang menggunakan bahasa Jawa supaya bisa dipahami oleh masyarakat yang ada di tanah Jawa ya, yang berbahasa Jawa. Dan tidak lama setelah itu ya, ketika beliau memasuki usia 25 tahun, beliau wafat dalam keadaan sudah banyak belajar agama Islam teman-teman, dari Kiai Haji Soleh Darat. Walau alam suwab, semoga bermanfaat.